Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan hidayah yang beliau berikan kepada kita. Dan dengan nikmat itulah kita masih bisa beraktivitas, termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan saja Bapak Ibu Allah mencabut salah satu dari nikmat kesehatan dalam diri kita, jangan untuk tagak ya Bapak Ibu, untuk duduk saja tak tahu kira-kira untuk pagi kini ko lain tak jawab apa sih Bapak Ibu. Begitulah besarnya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain bersyukur, mengucap syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau awak cukup-cukup main tong nikmat Allah tu lain pernah dicukup betul Bapak Ibu. Kira-kira bisa tak awak main tong Bapak Ibu? Tak. Tetapi kau ada tetangga yang baru tahu bahawa sebarang pun banyak no lain dari tong lain itu cikgu baru. Nah maka dari itu janganlah sekali-kali kita kufur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya aku memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Perkenalkan, nama aku Abdul Bahri. Aku berasal dari Muara Labuh, Solo Selatan, dan kebetulan sekarang lagi mengabdi atau berkuliah di UIN Imam Bonjol Padang semester 6, lebih kurang sama dengan Ustaz Asrum. Dan kebetulan aku satu jurusan dengan Ustaz Asrum. Kalah kita Bapak Ibu. Nah maka dari itu mari kita lanjut untuk materi kita pagi ini, insyaallah. Awal lagi judul istiqomah beribadah walaupun belum sempurna. Judulnya Bapak Ibu, istiqomah beribadah walaupun belum sempurna. Bapak Ibu termasuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bagi Allah tidak akan membahas tentang menjadi orang yang sempurna. Karena kalau ditunggu sempurna Bapak Ibu, tidak akan mungkin awak berani duduk di masjid dulu. Ketahuilah bahwasanya Bapak Ibu, wujud dari keimanan dan ketakwaan itu adalah menjalankan segala syariat Allah. Syariat yang dimaksud adalah menjalankan segala kebaikan-kebaikan yang telah ditetapkan oleh agama dan diajarkan oleh para ulama terdahulu kepada kita dengan konsisten. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu, konsisten. Konsisten dan istiqomah itu kadang-kadang yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Bapak Ibu, yang masih menjadi PR bagi awak. Ternyata yang punya PR pun tak anak sekolah jodoh Bapak Ibu, tak anak kuliah jodoh. Awak yang tua-tua ada juga PR. Apa yang ada Bapak Ibu? Konsisten dan istiqomah. Nah, sesungguhnya orang yang konsisten dan istiqomah beribadah kepada Allah, ia akan mendapatkan balasan yang mulia, yaitunya syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, dan kemudian turunlah para malaikat kepada mereka dengan berkata, janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih, bergembiralah engkau atas apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada engkau, yaitu berupa syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran Surah Fussilat ayat yang ke-30. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, poin yang pertama yang penting sekali Allah Bapak Ibu, apanya yang istiqomah itu, model apa yang istiqomah itu. Bapak Ibu sekalian, yang dimaksudkan istiqomah itu bukan berarti hari ini hafal surat 2 juz, besok sampai juz, minggu depannya hilang entah kapan apanya 2 juz. Itu bukannya istiqomah yang dimaksud oleh Allah. Istiqomah itu bukan sekali beribadah banyak gadang, bukan itu. Tetapi istiqomah itu adalah hari itu baca Al-Quran 1 halaman, besok 1 halaman. Hari itu solat tahajud 2 rakaat, besok tahajud 2 rakaat. Hari itu sedekah 2.000, besok 2.000, dan begitu seterusnya tanpa terhenti, tanpa terputus-putus. Nah, itulah yang disebut dengan istiqomah. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya sangat beruntunglah orang-orang yang menjadi konsisten dan istiqomah, lantasan ia mendapatkan kepastian dari Allah berupa keselamatan hingga akhir hayat nanti ia meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di kesempatan kita yang mulia ini, selagi Allah masih memberikan kita hidup, selagi Allah masih memberikan kita kehidupan yang bebas sesuai dengan aturannya, maka pergunakanlah waktu itu untuk kembali meningkatkan keistiqomahan kita, kembali meningkatkan ketakwaan kita, kembali meningkatkan keimanan kita, dan kembali meningkatkan kebaikan-kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak ibadah tentunya merupakan suatu hal yang sangat baik, Bapak Ibu. Tetapi akan lebih baik lagi jika dilakukan tidak hanya dilakukan di momentum tertentu saja. Contohnya ketika di bulan puasa, ikut contoh yang adalah hukum bagi Bapak Ibu. Kebanyakan jemaah ke bulan puasa itu mulai dari puasa pertama, solat tarawih, solat sunnah, sedekah, tadarus, dilipas semua ibadah. Tetapi itu terjadi hanya ketika di bulan puasa. Ketika bulan puasa sudah selesai pula ibadahnya. Itu kebanyakan jemaah masjid. Tapi apa yang menceritakan bukannya di masjid itu juga, di tempat-tempat lain. Kalau di Singapura, insyaAllah macam ni saja bagi Pak Ibunya masih ada yang tadarus. Alhamdulillah masih istiqomah sampai kini. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah itulah yang paling penting yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, inna habba ila a'mal ilallahi adwamuha wa inqala. Sesungguhnya ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah yang konsisten walaupun itu sedikit. Jadi Allah tidak mengukur berapa banyaknya ibadah yang Bapak lakukan ke ibu. Bapak, percuma kalau kita ibadah di awal begadang tetapi terhenti di pertengahan jalan. Bukan itu yang dicintai oleh Allah, bukan itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Tetapi ibadah yang konsisten meskipun itu sedikit. Kok diibaratkan ikut watanyolah ke ibu-ibu yang sering memasak nasi ya. Ibu-ibu kalau memasak nasi pakai api kompor, kok dia gadang apinya kira-kira bahan nasi tadi Bapak Ibu. Kuingnya. Tapi kalau dia apinya kente, menyalonya tadi, konsistennya tadi menyalo, pasti nasi itu masak dengan sempurna. Nah begitu juga dengan ibadah Bapak Ibu. Jangan awak beribadah gadang di awal saja, tapi di pertengahan jalan untuk terhenti, tidak dia ulang lagi. Biarlah ibadah awal sakit, tetapi menyalo sampai akhirat bersampai.
bisikan setan koyo dahsyat pada Bapak Ibu. Nyo mengecek kata ibu awak, kamu kan masih banyak dosa, tak perlu baik ke Mas Haji, tak usah mempelajari agama. Jangan didengarkan Bapak Ibu. Sesungguhnya orang yang dicintai oleh Allah itu adalah bukan orang yang tidak pernah salah, tetapi orang yang mau tetap berusaha dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hari itu awak kurang elok, besok awak perbaiki. Kalau hari itu awak kurang lalai, besok kita bangkit lagi. Kalau hari ini kita jatuh, besok kita berdiri lagi. Itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang Bapak Ibu kebanyakan dari awal sudahlah salah dan ia memperbaiki, sudahlah jatuh dan ia tagak lain. Sebagai kepada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sekarang bisa kita mengatakan bahwasanya ibadah kita belum sempurna. Bisa kita mengatakan, kenapa ya aku belum seperti orang itu? Kenapa orang itu dia bisa taat beribadah kepada Allah? Kenapa dia bisa istiqomah beribadah kepada Allah? Jangan malu Bapak Ibu. Sesungguhnya orang yang dicintai oleh Allah itu bukan siapa yang cepat, tapi siapa yang bersungguh-sungguh dan berusaha kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu, sebagai penutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk dulu.